Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Rangga Saputra dengan NIM 2211024333133, program studi psikologi untuk matkul pemrograman web CMS ini saya di kelas K1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan atau cara menghosting artikel yang sudah kita buat di WordPress ke Infinity Free karena saya hosting ini menggunakan Infinity Free. Jadi pertama-tama jika kalian belum membuat artikelnya, kalian bisa mendownload dulu di Google atau di Chrome. Kalian tulis saja download WordPress. Nah, ini. Lalu aplikasi yang keduanya yaitu Xampp. Seperti ini. Jadi kalian bisa download versi yang terbarunya. Jika sudah di-download, kalian bisa mengekstrak WordPress-nya ke dalam Xampp yang ada di dalam file Xampp itu namanya htdocs. Jadi kalian bisa mengekstrak WordPress-nya ke dalam htdocs tersebut. Sebentar. Nah, seperti ini WordPress dimasukkan ke dalam Xampp, diekstrak dulu, lalu dimasukkan ke dalam Xampp. Nah, ke bagian ini, htdocs. Kalian masukkan. Nah, ini WordPress. Jika sudah diekstrak lalu dimasukkan ke htdocs, kalian langsung aja buka Xampp. Jangan lupa di start untuk Apache dan MySQL-nya, lalu masuk ke admin. Nah, jika kalian ingin membuat artikel dengan WordPress, kalian harus membuat database dulu yang ada di sini. Jadi kalian pencet new dulu, baru membuat database namanya apa. Setelah itu kalian bisa masuk ke WordPress jika sudah membuat database-nya. WP Jadi kalian bisa membuat akun dulu, membuat username dulu di WordPress tersebut. Ini agak nge-lag nih. Membuat username dulu dan password di dalam WordPress seperti video bapaknya yang udah dijelaskan bapaknya. Oke, baik, ini punya saya udah buat, jadi langsung aja kita masuk. Jika kalian belum membuat WordPress-nya bisa dibuat dulu. Nah, ini artikel saya yang sudah saya buat. Lumayan simple, dengan tema 3 rekomendasi anime yang lagi ramai dari kalangan Gen Z dan milenial lain-lain. Lalu setelah itu jika kalian
sudah memiliki artikel seperti ini, sudah membuat artikel di WordPress seperti ini, kalian bisa hostingnya untuk menyebarluaskannya dan masukkan ke web. Semisal memang kalian mau hosting, kalian harus mendownload dulu plugin. Tambahkan plugin baru, lalu download all-in-one yang seperti ini. 5 juta instalasi aktif. Kalian download, baru aktifkan. Setelah itu kalian ada di sini, di all-in-one-nya, lalu kalian ekspor. Nanti jika sudah diekspor akan masuk ke file, lalu kalian buka Infinity Free seperti ini. Infinity Free. Kalian masuk. Ini cara menghosting gratis. Ya namanya juga gratis, jadi kalian cuma bisa sedikit saja. Ada batasannya lah. Kalian buat akun dulu. Jika memang belum ada, saya sudah punya akun, jadi saya login. Jadi saya udah punya 2 artikel yang udah di hosting, yaitu punya saya sendiri dan juga punya teman saya, karena punya teman saya itu gangguan, jadi memakai punya saya. Ini yang di atas punya saya, bisa dicek seperti ini. Kalian bisa masuk ke kontrol panel yang lain, memakai subdomain dan memakai situs rf.gd. Itu saya sesuai dengan bapaknya sih, karena bapaknya memakai rf.gd, jadi saya memakai rf.gd. Jadi untuk ini web saya yang udah di hosting seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Dan jika kalian masih bingung, jika sudah berhasil menghosting WordPress kalian, jadi ada 2. Saya login dulu. Jadi ini WordPress-nya tidak memerlukan XAMPP lagi karena sudah tersambung ke Google. Maksudnya, jadi kalian loginnya cuma pakai jaringan, tidak perlu mengaktifkan Apache dan MySQL lagi. Yang sudah di awal ini, kalian ekspor, lalu kalian impor. Kalian impor ke sini. Yang ke WordPress, login dengan jaringan. Kalian impor di sini. Jika memang filenya maksimum uploadnya hanya beberapa MB, kalian bisa memasukkan zip-zip yang sudah dikirim oleh bapaknya di bagian sini. Bentar, saya kasih lihat. Di plugin, lalu kalian masuk ke tambahkan plugin baru, lalu kalian klik lagi unggah plugin, lalu choose file. Kemarin bapaknya kasih ada 2 zip, yaitu master dan extension. Jadi itu punya saya, file yang diunggah bisa menjadi 10 GB. Ya. Yang awalnya kosongan, setelah saya impor menjadi seperti WordPress yang sebelumnya. Dan kalian bisa mengedit-edit lagi di sini,
lalu diterbitkan dan eh, langsung sambung ke web kalian sendiri. Ini adalah web yang sudah saya hosting, contoh web yang sudah saya hosting. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi, sebentar. Jadi sini saya akan menjelaskan lagi tentang web saya yang sudah saya buat. 3 rekomendasi anim yang lagi ramai. Sebentar. Jadi tema saya 3 rekomendasi anim yang lagi ramai. Terdapat banyak film dari berbagai belahan dunia yang dapat ditonton. Salah satunya film animasi asal Jepang atau anime. Karena di generasi Gen Z dan sebelumnya yaitu generasi milenial itu lagi ramai-ramainya yang namanya anim. Khususnya di kalangan anak muda. Anime ini seperti animasi, kartun, atau bahasanya ya untuk anak-anak, tapi zaman sekarang ditonton oleh berbagai kalangan. Saya sendiri pernah melihat ada ya bapak-bapak menonton anim, mungkin karena di zaman itu ada anim yang sudah muncul seperti One Piece dan lain-lain. Ada anim-anim yang sudah lama. Oke, ini saya akan masuk ke dalam pos anim di kalangan Gen Z. Anim yang sudah dikonsumsi hiburan global di kalangan Gen Z. Anime yang banyak ditonton oleh kalangan Gen Z yaitu contohnya Attack on Titan atau AOT, Dragon Ball Z, Naruto, Death Note, dan One Punch Man. Saya lanjut ke anim di kalangan milenial. Anim di kalangan milenial. Oh, contohnya yaitu Yu Yu Hakusho yang diterbitkan 1992. One Piece, nah ini yang betul-betul ramai sih dari 1999 sampai dengan sekarang. Lalu Hunter x Hunter ini juga ramai 1998. Tapi untuk sekarang kayaknya lagi belum ada update sih ini. Udah lama sih. Eh, itu dua pos saya di anim di kalangan Gen Z dan anim di kalangan milenial. Jadi menurut saya web saya ini banyak dibaca oleh kalangan Gen Z dan kalangan milenial. Ya, untuk mereka-mereka yang cari, wah rekomendasi apa aja sih yang ada di web ini, anim yang ada di web ini, kurang lebihnya seperti itu. Jadi penjelasan yang ada di eh, tema saya ini bisa masuk ke dalam pos ini. Daftar 3 anim yang lagi ramai. Ini movie yaitu Kimi no Nawa. Lalu Attack on Titan yang betul-betul rame karena udah selesai ending. Lanjut ke Jujutsu Kaisen. 3 anim yang lagi ramai sesuai dengan tema saya. Lanjut lagi ke bawah. Rekomendasi-rekomendasi anim, tokoh-tokoh, latar belakang, dan alur cerita. Yang pertama itu One Piece. Anim jadul. Karena di tahun itu saya belum lahir, 99. One Piece. Ini tokoh-tokoh pentingnya dan juga latar belakang dan juga alur-alur cerita yang mereka perankan. Saya nggak ngikutin One Piece jadi kurang paham. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita balik lagi. Lanjut ke dalam Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Eren, Armin, Mikasa, Levi, dan Erwin. Balik lagi lanjut ke
Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, Satoru Gojo, Megumi Fushiguro Nobara, dan Kento Nanami. Lanjut lagi ke yang terakhir, Hunter x Hunter. Ini jadul juga, saya nonton juga sih. Gon, Killua, Kurapika, Leorio, dan Hisoka. Oke, untuk penjelasan 4 anime itu udah selesai. Dan di sini saya masukkan laman yaitu hanya satu, hanya Instagram karena saya sudah tidak bermain Facebook, tidak main Twitter, TikTok, dan lain-lain. Jadi saya hanya memiliki Instagram. Saya masukkan di sini. Lanjut. Yang terakhir ini terima kasih, ucapan terima kasih yang sudah membaca. Lalu info-info postingan terbaru, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.